Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA SMP untuk kali ini, yaitu SMP kelas 7. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Apa saja sih yang akan kita pelajari di bab ini? Nanti kalian akan mempelajari tentang sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan makhluk hidup. Sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya dibantu dengan mikroskop. Penemu pertama adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Dan ini adalah contoh dari sel tumbuhan, sel hewan, dan juga sel manusia. Bagian-bagian sel ada membran sel, inti sel, sitoplasma, yang terdiri dari ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, dan kloroplast. Untuk fungsi-fungsi bagian sel, silahkan kalian pahami kolom berikutnya. Dan ini adalah gambar dari bagian-bagian sel. Adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan, bagian-bagiannya adalah epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Adapun fungsi dan juga bagian-bagian di dalamnya bisa kalian baca di sebelahnya ya. Berikutnya adalah jaringan pada hewan dan manusia. Jaringan yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Biasanya berbentuk pipi, kubus, silinder. Jaringan yang kedua yaitu jaringan otot. Tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Jaringan yang ketiga adalah jaringan saraf yang tersusun atas sel-sel saraf. Bisa kalian lihat sendiri untuk gambar dan bagian-bagian dari sel saraf ya. Yang keempat yaitu jaringan ikat, jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Contohnya adalah ligamen dan tendon. Ini adalah contoh dari jaringan ikat yang ada di kaki dan juga lengan tangan bagian bawah. Yang terakhir yaitu jaringan penyokong, memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan pada hewan dan manusia terdiri dari jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sistem organ. Kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Contohnya ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Silahkan kalian pelajari sendiri untuk organ-organ yang bekerja di dalam sistem pencernaan. Kemudian ini adalah sistem pernapasan manusia, sama halnya, yaitu silahkan kalian pelajari organ-organ yang bekerja di dalamnya. Oke, Bu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.